Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Ilyas Pramadja, NIM D04190024 dari Prodi Penjasa semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep belajar mengajar. Yakni di sini ada komponen belajar mengajar. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaannya. Dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosial, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan mempunyai jenjang dari yang luas ke yang sempit, dari yang khusus dan umum, dari jenjang panjang, menengah, hingga ke jenjang yang pendek. Yang kedua yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Bahan pelajaran ada dua macam. Yang pertama, bahan pelajaran pokok. Bahan pelajaran pokok adalah sebuah pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya. Sedangkan yang kedua, ada bahan pelajaran penunjang. Adalah bahan yang dapat membuka wawasan guru agar dalam mengajar dapat menunjang penyampaian bahan pelajaran pokok. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari sebuah kegiatan, di mana sebuah program kegiatan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Semua komponen pelajaran akan dilibatkan sesuai dengan tujuannya. Yang keempat yaitu metode. Metode atau strategi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, alat. Alat ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dari belajar mengajar. Alat dapat dibedakan menjadi dua, antara lain yang pertama alat, yaitu suruhan, perintah, larangan, aturan, dan lain sebagainya. Dan alat bantu. Alat bantu ini merupakan alat yang dapat membantu menjelaskan dalam proses belajar seperti Google, peta, komputer, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keenam, sumber pelajaran. Sumber pelajaran ini merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat asal untuk belajar. Dengan demikian, sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar. Pemahaman tentang sumber belajar memiliki keragaman yang berbeda-beda. Terdapat 5 macam sumber belajar, yaitu manusia, buku, alam lingkungan, media massa, dan media pendidikan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kemampuan siswa guna untuk mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar siswa. Belajar merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan manusia, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Belajar ini merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mendengar, meniru, dan lain sebagainya. Menurut Omar Hamalik, belajar dibedakan menjadi dua,
Yang pertama, belajar merupakan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga terbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. Jadi, dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Untuk menangkap isi dari pesan belajar, maka dalam belajar tersebut, individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah yang pertama kognitif, kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, afektif. Afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian, sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Ketiga, psikomotorik. Psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, terdiri dari persepsi, kesiapan, gerak terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Konsep mengajar. Konsep mengajar merupakan suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran pada anak didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Menurut Dick 1991, seorang pakar psikologi kognitif masa kini membagi konsep mengajar dalam 3 macam pengertian. Pertama, pengertian kualitatif. Pengertian ini yang menyangkut jumlah pengetahuan yang diajarkan. Yang kedua, pengertian institusional. Ini yang menyangkut kelembagaan atau sekolah. Yang ketiga, pengertian kualitatif. Pengertian kualitatif ini menyangkut mutu hasil yang ideal. Mengajar sebagai penyampaian materi pelajaran. Proses pengajaran berpusat pada guru. Anak didik sebagai objek belajar. Ketiga, kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu yang tertentu. Terakhir, tujuan utama pengajaran adalah menguasai materi pelajaran. Selanjutnya, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Mengajar berpusat pada anak didik atau disebut student centered. Anak didik sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran berlangsung di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran ini berorientasi pada pencapaian tujuan. Jadi, kesimpulannya, belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengamanan dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadilah proses belajar. Maka belajar mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan
materi ajaran dari guru saja. Sekian, apabila ada salah penjelasan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.